Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang perkembangan sepak bola nasional, utamanya Timnas Indonesia, Timnas Garuda. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia, mulai pemain, kemudian latihan, kemudian juga mungkin pemain diaspora yang ingin membela Timnas Indonesia akan selalu saya sajikan di channel ini. Jadi silakan bagi yang berkenan untuk subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini ada dua kabar yang ingin saya share, yang ingin saya bagikan dengan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pujian terbaru yang menyebutkan bahwa Timnas Indonesia layak sebagai role model bagi ASEAN. Dan kemudian kabar yang kedua adalah gaya bermain Timnas Indonesia U16 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto di Piala AFF U16 tahun 2024. Setelah sebelum-sebelumnya banyak para pelatih atau pemain yang memuji perkembangan dan permainan Timnas Indonesia di Piala Asia Senior dan kemudian Piala Asia U23, kini ada juga satu pelatih di Asia yang memuji Indonesia, bahkan menempatkan Indonesia sebagai role model bagi tim-tim di negara ASEAN. Saya sebut saja Asia karena Asia Tenggara atau ASEAN itu bagian dari Asia. Nah, kita kembali lagi ke pujian terbaru terhadap Indonesia. Pujian itu tidak datang dari pelatih sembarangan. Pujian setinggi langit yang disampaikan itu datang dari pelatih Timnas Myanmar U16, Mita Mecheteru. Di saat konferensi pers Grup C ASEAN Cup U16 2024 di Solo. Memang penampilan Indonesia yang mengagumkan di Piala Asia, kemudian ketika mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026, yang sekaligus menjadi wakil satu-satunya negara ASEAN itu di kualifikasi, pelatih Myanmar memuji Indonesia sebagai role model yang bagus. Kenapa? Jadi karena permainan Timnas Indonesia itu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan buktinya sudah sangat jelas ya, secara hasil pun Indonesia itu sudah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana undiannya baru akan dilakukan pada tanggal 27 Juni nanti di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu teman-teman, setelah berhasil lolos ke putaran yang ketiga, di mana pada pertandingan terakhir Timnas Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 begitu. Kini Timnas asuhan Sintayong, mudah-mudahan diperpanjang, sedang menunggu undian putaran ketiga yang akan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, akan dilakukan pada tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia. Kelolosan Indonesia ke putaran ketiga ini menjadi kabar baik terutama untuk ASEAN. Karena hanya Indonesia lah yang kemudian menjadi satu-satunya negara yang mampu lolos ke putaran ketiga ya di ASEAN gitu ya. Yang kemudian mendahului Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang juga punya peluang lolos. Tapi sayang negara-negara tersebut yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia kemudian gagal lolos ke putaran ketiga. Kelolosan Indonesia ke putaran yang ketiga kualifikasi itu bukan hanya mendapat apresiasi positif dari FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia, tapi juga mendapatkan sorotan dari pelatih-pelatih Asia yang melatih di ASEAN. Sebelumnya itu sudah ada pelatih Filipina yang menilai bahwa Timnas Indonesia hari ini itu sudah mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Dua negara yang kita tahu semua gitu, sudah menjadi langganan Piala Dunia. Pelatih Filipina juga menilai bahwa Indonesia juga akan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Jadi bukan hanya ASEAN tetapi Asia. Senada dengan pujian setinggi langit pelatih Filipina, salah satu media di Cina yaitu 163.com itu juga memberi pujian khusus kepada Timnas Indonesia. Takjub dengan meroketnya performa Timnas Indonesia beberapa tahun belakangan ini, kemudian 163.com itu menyebut skuad asuhan Sintayong, skuad Garuda, itu segera menjadi raja Asia Tenggara. Media tersebut menulis bahwa Timnas Indonesia itu cuma butuh
waktu singkat untuk bangkit dari peringkat rendah menjadi tim kelas 2 di Asia. Ini pujian yang bagus banget gitu. Kekuatan timnas Indonesia itu terus melonjak begitu 163.com menulis. Hanya dalam beberapa tahun, timnas Indonesia segera menjadi Raja Asia Tenggara. Menjadi Raja Asia Tenggara yang baru, katanya begitu. Jadi itu yang ditulis oleh 163.com. Nah, penyematan tersebut memang tidak sembarangan, teman-teman. Ketika Shin Tae-yong datang membesut timnas Indonesia pada Desember 2019, sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, skuad Garuda hanya menempati peringkat 7 Asia Tenggara berdasarkan ranking FIFA. Nah, sekarang timnas Indonesia itu sudah menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara dengan 133 poin, berada di bawah Thailand di peringkat pertama dan kemudian Vietnam di peringkat kedua. Ini adalah hasil yang sangat jelas yang bisa kita jadikan ukuran betapa memang timnas di bawah kepelatihan pelatih coach Shin Tae-yong ini itu mengalami peningkatan yang luar biasa dan sedang berevolusi untuk menjadi kekuatan baru sepak bola ASEAN. Bahkan bukan hanya di ASEAN tetapi juga nanti di Asia. Oleh karena itu tidak heran jika baru-baru ini pelatih Myanmar U16 Mita Michetero itu memuji Indonesia sebagai sosok atau role model yang baik bagi tim-tim ASEAN atas pencapaian timnas Indonesia yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus diakui bahwa Indonesia adalah satu-satunya tim dari ASEAN, Asia Tenggara, yang berada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Di mana putaran yang ketiga ini akan mempertemukan tim-tim papan atas Asia. Nah, di Piala AFF Under 16, Mita Michetero itu pelatih asal Jepang, mengaku menjadikan timnas Indonesia sebagai teladan bagus bagi timnya. Dia juga secara khusus mengucapkan selamat kepada timnas senior Indonesia karena sudah menjadi satu-satunya wakil ASEAN atau tim ASEAN yang kemudian lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terlepas dari itu semua, di Piala AFF U16, dia mengaku ingin Myanmar bertemu timnas U16, timnas Indonesia U16. Sebenarnya Myanmar dan timnas U16 Indonesia itu tidak berada dalam satu grup. Myanmar itu berada di grup B bersama Vietnam, kemudian ada juga Brunei Darussalam, dan terakhir Kamboja. Sementara tim muda kita, tim Indonesia U16 itu ya tim yang berada di bawah besutan Coach Nova Arianto itu berada di grup A bersama Laos, kemudian Filipina, dan Singapura. Oleh karena itu, Mita Michetero mengatakan bahwa dia dan timnya itu berharap lolos ke final dan kemudian bermain melawan Indonesia. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi. Myanmar dan Indonesia itu bisa saja bertemu di partai final jika kedua tim sama-sama mengeluarkan penampilan yang terbaik dan kemudian memperoleh hasil yang positif alias kemenangan di setiap pertandingan. Maka ya final yang akan mempertemukan dua tim ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, Indonesia U16 sendiri mereka telah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa saat mengalahkan Singapura dengan skor 3-0 di pertandingan pertama. Kemudian mereka juga berhasil menjungkalkan Filipina di pertandingan kedua dengan skor yang sama, kemenangan yang sama-sama telak. Nah, penampilan tim asuhan Nova Arianto itu memang sangat luar biasa, patut diacungi jempol. Terutama penampilan pertama U16 di bawah pelatih Nova Arianto ini telah meninggalkan beberapa catatan menarik, unik yang perlu kita sadari bersama. Yang utama tentu saja gaya melatih Nova Arianto yang menurut saya ya mirip-mirip dengan gaya melatih Shin Tae-yong di timnas senior dan timnas U23. Di media sosial itu netizen ramai-ramai memuji kesuksesan Nova Arianto dalam menyerap ilmu kepelatihan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong setelah dia bertugas selama 4 tahun sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di tim nasional. Hal ini
kemudian senada juga gitu ya dengan Nova, pelatih Nova yang sempat mengakui bahwa dia memang terinspirasi dari dua sosok pelatih, yaitu Shin Tae-yong dan kemudian Coach Indra Safri. Menurut Nova, filosofi yang ingin dia terapkan adalah possession progresif, yakni menguasai bola dan mendistribusikannya secara cepat ke area depan. Ini adalah gaya bermain Coach Nova. Kemudian selain gaya bermain, catatan menarik lainnya adalah bahwa kemenangan yang sukses diukir oleh Timnas Indonesia U16 pada laga perdana melawan Singapura di AFF U16 tahun 2024 itu tidak terlepas dari mental yang tangguh para pemain. Hal ini dapat dilihat dari kebangkitan pemain ketika sempat kesulitan di awal laga. Jadi mereka bahkan sempat mendapatkan hukuman penalti dari wasit asal Jepang, yaitu Koji Takasaki. Namun beruntung eksekusi penalti pemain Singapura itu dapat dimentahkan oleh sang kiper, yaitu Nur Ihsan. Kita memang punya kiper-kiper yang luar biasa. Nah, penyelamatan inilah yang kemudian menjadi titik balik kebangkitan tim U16 asuhan pelatih Nova Arianto. Kemudian mereka bisa membalikkan keadaan untuk kemudian menutup kemenangan dengan skor 3-0. Gaya bermain yang dihadirkan oleh Nova Arianto di tim Indonesia U16 itu memang tidak jauh berbeda dengan gaya permainan Timnas Indonesia Senior. Ya, karena memang Coach Nova sendiri itu adalah asisten pelatih tim nasional yang bisa dibilang belajar langsung kepada ahlinya, yaitu siapa lagi ya kalau bukan Shin Tae-yong. Maka kemudian tidak heran jika gaya bermain tim U16, mental dan bahkan temuan baru Nova Arianto, yaitu Fabio Aska Irawan yang mampu melakukan lemparan jauh ke arah gawang, itu mirip Arhan Pratama yang juga menjadi salah satu amunisi di timnas senior. Di pertandingan kedua melawan Filipina, sekali lagi mental para pemain Indonesia U16 itu cukup teruji, yaitu ketika mereka hanya bisa bermain kosong-kosong di babak pertama karena Filipina yang kemudian menerapkan taktik parkir bus, parkir pesawat ala Real Madridnya Mourinho saat melawan Barcelonanya Pep Guardiola. Tapi kemudian mereka mampu mencetak gol di babak kedua setelah Coach Nova melakukan beberapa pergantian. Hingga kemudian akhirnya tim Indonesia U16 itu mampu mengalahkan Filipina dengan skor telak 3-0. Jadi apa yang ditunjukkan oleh tim Indonesia U16 di bawah asuhan pelatih Coach Nova itu hampir sama dengan gaya permainan mental yang ditunjukkan oleh Timnas Senior dan Timnas U23 yang dilatih oleh pelatih Shin Tae-yong. Jadi teman-teman sekalian, itulah sanjungan beberapa pelatih dan media di Asia yang menganggap Indonesia sudah jauh lebih baik dan bersiap menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Bahkan yang lebih penting adalah Timnas Indonesia bisa menjadi role model bagi tim-tim di ASEAN atau di Asia Tenggara. Dan prestasi ini harus dipertahankan dan kalau bisa harus ditingkatkan sebagai modal untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang baru akan berlangsung pada bulan September mendatang. Selain daripada itu, kita juga harus mengucapkan selamat kepada Coach Nova atas kemenangan Indonesia U16 di dua pertandingan awal melawan Singapura dan kemudian juga Filipina di Piala AFF U16 tahun 2024. Oke teman-teman, di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman juga yang sudah memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.